فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan terakhir kita masuk pada pembahasan hadis hasan li ghairih. Naam, atau afan hadis sahih li ghairih. Setelah membahas hadis sahih li dzati, kemudian di bawahnya yaitu apa? Hasan li dzati. Sekarang kita masuk pada sahih li ghairih, yang kriteria mudahnya untuk hadis sahih li ghairih itu bagaimana, Ismail? Hadis hadis hasan li dzati yang apa? Memiliki lebih dari satu jalan. Tayyib, ketika jalannya berbilang, maka apa? Maka naik dari kondisi hasan li dzati menuju sahih li ghairih. Kenapa, ikhwan? Karena hasan dari sisi dhabat kan kurang sedikit saja, kurang dari tingkatan tam. Maka kapan saja kok sanadnya berbilang lebih dari satu, maka bisa naik ke tingkatan sahih. Cuman muskilah sekarang terakhir kemarin terkait penggunaan dua istilah sekaligus dalam hukum suatu hadis. Sebagaimana banyak digunakan Tirmidzi hadis hasanun sahih. Yang ini juga digunakan oleh sebagian ulama, walaupun penggunaan mereka dibandingkan Tirmidzi sedikit. Siapa saja itu, Ilhan? Ibn al-Madini, Ahmad, kemudian Ya'qub bin Syaibah dan Al-Bukhari. Taib. Di situ terjadi khilaf tentang makna penggabungan hasan dan sahih dalam satu ungkapan untuk menghukumi satu hadis. Kita mengambil kemarin taujih pertama apa, Rifki? Berarti asalnya sebenarnya apa? Ada harfu ataf apa? Au hasanun au sahihun, maksudnya yaitu hasan menurut sebagian kaum pada perawi hadis itu, atau sahih menurut kaum yang lain. Maka karena adanya taraddud seperti ini, kemudian digabungkan sekalian hasanun sahih dengan menghilangkan huruf atafnya yang di sini apa? Yaitu au. Taib. Sehingga kalau maknanya seperti ini, berarti tingkatan hasanun sahih itu di atas hadis sahih atau di bawahnya? Syukran. Kalau maknanya seperti tadi, berarti hadis hasanun sahih itu di atas hadis sahih atau di bawahnya? Di bawahnya. Kenapa? Tingkatannya di bawah hadis sahih. Sekarang kenapa? Kenapa, Hudzaifah? Apa? Yaitu jazm, yaitu pada hadis hasanun sahih itu adanya apa?
ada taraddud, sedangkan ketika hadis itu dihukumi sahih itu menunjukkan jazm, sesuatu yang tegas pasti. Maka tentunya sesuatu yang kondisinya jazm, yaitu pasti secara mantap, itu lebih kuat daripada yang ada keraguan-raguan padanya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kemarin kita berhenti pada pembahasan ini, wa illa idza lam yahsunit tafarrud fa itlaqul wasfaini ma'an 'alal hadithi yakunu bi'tibari isnadain ahaduhuma sahihun wal akhar hasan. Tayyib, ini makna kedua, kawan. Tayyib, bahwasanya haditsun hasanun sahih yaitu dilihat dari dua sisi pandang pada dua sanad. Yaitu apa? Sanadnya ada dua, kemudian satunya sahih, satunya hasan. Ini maksudnya. Kita baca ta'liq, lumayan panjang. Wa hadha huwa ra'yu Ibn Salah wa qad qala rahimahullah wa jawabuhu anna dhalika raji'un ila al-isnad. Fa idza ruwiya al-hadithul wahidu bi isnadain ahadihima isnadun hasan wal akhar isnadun sahih istaqama an yuqala fihi innahu hadithun hasanun sahih. Paham sampai sini? Ya kan? Mudah kalimat ini. Jawabnya, kata Ibnu Salah, dikatakan hadits hasan sahih yaitu kembali kepada sanad hukum itu. Apabila hadis satu diriwayatkan melalui dua sanad. Satu hadis, sanadnya dua. Satu sanadnya hasan, yang lainnya sanadnya sahih. Maka lurus, yaitu benar. Bisa sama istaqama. Nah, untuk diucapkan apa padanya, ini hadis hasan sahih. Ai innahu hasanun bin nisbati ila isnadin sahihun bin nisbati ila isnadin akhar. Maksudnya hadis itu hasan dilihat dari sanad yang satu, kemudian hadis itu sahih dilihat dari sanad yang lain. Taib, ini pendapat siapa? Mukasyah? Ibnu Salah. Taib. Wa qad i'tarada alaihi Ibnu Daqiqil Aid fil Iqtirah. Yang dikritisi pendapat ini oleh Ibnu Daqiqil Aid. Biqaulihi yaruddu alaihi al-ahadits allati qila fiha haditsun hasanun sahih ma annahu laisa laha illa makhrajun wahid wa wajhun wahid. Nah, ini ruwet lagi. Kalau pendapat Ibnu Salah, ya enak kalau ketemu hadis tersebut memang apa, dua sanad atau lebih. Tapi ini terbantahkan dengan adanya hadis-hadis yang dikatakan hadis itu hasanun sahih bersamaan dia itu tidak memiliki kecuali apa? Satu makhraj dan satu wajah saja, itu sanadnya cuma satu. Sanadnya cuma satu. Nah, tayyib. Lalu terus bagaimana? Dia juga dihukumi hasanun sahih. Wa innama yu'tabaru ikhtilaful asanid bin nisbati ilal makharij. Wa hadha mawjudun fi kalami Abi Isa At-Tirmidzi fi mawadhi' yaqulu hadha hadithun hasanun sahih la na'rifuhu illa min hadzal wajh aw la na'rifuhu illa min hadithi fulan. Dan hanyalah diakui adanya perselisihan sanad dengan apa? Dengan memperhatikan makharij. Ya, makharij itu yaitu tempat apa keluarnya hadis itu. Siapa yang mengeluarkan hadis itu? Kalau berporos pada satu perawi itu tidak dianggap. Dan ini ada pada kalam Abi Isa At-Tirmidzi pada beberapa tempat. Abu Isa At-Tirmidzi pada beberapa tempat mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Kalau sampai di sini mungkin
pernyataan Ibnu Shalah bisa, ya kan? Tapi setelahnya la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Kami tidak tahu kecuali dari apa? Wajah ini tok. Menunjukkan satu, ya kan? Menunjukkan apa? Jalur sanadnya cuma satu. Aw la na'rifuhu illa min hadithi fulan. Kami tidak mengetahui kecuali dari hadis si fulan. Berarti menunjukkan satu tempat keluarnya hadis ini dari si fulan. Ini kritikan siapa? Badri Ibnu Daqiqil 'Id. Wa kadza qala Ibnu Rajab. Wa hadza fihi nadhar li annahu yaqulu katsiran hasanun sahihun gharib la na'rifu illa min hadzal wajh. Sama akhwan, Ibnu Rajab juga mengkritisi pendapat Ibnu Shalah seperti yang dikritikkan oleh Ibnu Daqiqil 'Id. Tsumma qala Ibnu Rajab wa qad ajaba 'an dzalika ba'du akabiril mutaakhirin bi annahu qad yakunu aslul hadithi ghariban thumma tata'addadu turuquhu 'an ba'di ruwatihi imma tabi'i aw min ba'di aw man ba'dah man ya imma tabi'i aw man ba'dahu. Nah, kemudian Ibnu Rajab mengatakan, nah, sebagian akabir ulama-ulama besar dari kalangan mutaakhirin menjawab iskal yang dipaparkan oleh Ibnu Daqiqil 'Id, demikian pula Ibnu Rajab tadi. Nah, bahwasanya terkadang memang asal hadis itu gharib. Tapi kemudian ta'addada turuquh, yaitu berbilang setelah itu bercabang banyak jalan-jalan hadis itu pada sebagian perawi-perawinya. Kemungkinannya pada tingkatan tabi'i atau setelahnya. Nah, fa in kanat tilka turuqu kulluha sahihatan fa huwa sahihun gharib. Maka kalau semua jalan-jalan setelah berbilang tadi dari satu poros, mudahnya satu poros, ya kan? Misalnya di tabi'in cuma satu, ya kan? Kemudian setelah tabi'in, murid tabi'in ini banyak, kemudian di situ jalannya banyak. Paham? Nah, kalau semua jalan-jalan ini sahih, maka diungkapkan dengan sahihun gharib. Sahihun gharib. Wa in kanat kulluha hasanatan fahuwa hasanun gharib. Kalau semuanya hasan maka dikatakan hasan gharib. Gharib dilihat dari sisi kenapa? Karena makhrajnya cuman apa? Satu. Paham? Wa in kana ba'duha sahihan wa ba'duha hasanan fahuwa sahihun hasanun gharib. Kalau sebagiannya sahih, sebagian lagi hasan, maka diistilahkan sahihun hasanun gharib. Idil hasan inda Tirmidzi ma ta'addadat turuquh wa laysa fiha muttaham wa laysa syadza. Sebab hasan di sisi Imam Tirmidzi adalah intinya hadis yang berbilang jalannya dan tidak ada padanya perawi yang muttaham yang tertuduh dengan kedustaan. Wa laysa syadzan, bukan pula jalan itu dan hadis tersebut syadz. Taib, ini jawabannya. Wa idza qala ma'a dzalika innahu gharibun la yu'rafu illa min dzalikal wajh humila ala ahadi syai'ain. Tadi terjawab sudah yang dipaparkan oleh Ibnu Rajab barusan. Cuma sekarang ada masalah lagi. Jika Imam Tirmidzi selain mengatakan ini hadis hasanun sahih, juga diungkapkan apa? Gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajh misalnya. Maka ini dibawa pada dua hal. Imma an takuna turuquhu qad ta'addadat ila ahadi ruwatihi al-asliyin fayakunu asluhu ghariban thumma sara hasanan, wa imma an yakuna isnaduhu ghariban bihaitsu la yu'rafu bidzalikal isnadi illa min hadzal wajh wa manhu hasanan bihaitsu ruwiya min wajhaini wa aktsar. Perhatikan, dibawa pada dua hal, yaitu yang pertama, ikhwan, kemungkinannya
yaitu turuquhu qad ta'addadat ila ahadi ruwatihi al-asriyin, bahwasanya jalan hadis itu berbilang, yaitu banyak, sampai pada salah satu perawi aslinya, yaitu poros, yang menjadi poros. Nah, yang perawi-perawi itu berujung pada dia, paham? Sehingga asalnya hadis itu gharib kemudian menjadi hasan, paham? Kenapa? Karena porosnya satu, kemudian misalnya berporos pada Syu'bah, kemudian Syu'bah ini punya murid banyak, nah, sehingga tersebar banyak, sehingga dikatakan hasan. Kenapa? Karena hasan menurut Tirmidzi intinya ma ta'addadat turuquh. Ini kesimpulan tadi. Kemungkinan kedua, ya, sanadnya gharib dari sisi tidak diketahui sanad tersebut kecuali dari sisi itu. Dia gharib kenapa? Karena sanadnya cuma satu, paham? Sanadnya cuma satu. Tapi hasan kenapa? Dilihat dari sisi matannya. Matannya hasan, dari di mana dia diriwayatkan dari dua wajah atau lebih, kama yaqulu wa fil babi an fulanin wa fulan, dalam artian dari sahabat yang lain, paham? Oh, matannya ini hasan, kenapa? Karena ada dari sahabat yang lain. Sahabat yang lain seperti misalnya Imam Bukhari, akhwan, di antara juga keunggulan atau faedah penting dalam jami' beliau, setelah menyebutkan hadis, satu hadis misalnya, kemudian beliau katakan wa fil bab, sehingga beliau gabungkan terkadang antara ilal. Makanya di akhir jami' yang disebut dengan ilal Tirmidzi ini sering dijadikan jadikan sebagai kitab untuk dipelajari para penuntut ilmu mustalah di akhir-akhir tingkatan mereka belajar tentang ilal Tirmidzi. Disebutkan biasanya fil bab hadis siapa, sehingga membantu para pembahas. Seperti misalnya kemarin hadis Abdullah bin Mas'ud, la tahzulu qadam ibni Adam min indi rabbih tabaraka wa ta'ala hatta yus'ala an khamsin. Wa fil bab datang dari dari Abu Barzah al-Aslami, kemudian datang dari Abi Sa'id al-Khudri. Ini kalau dilihat dari satu matan, misalnya mengambil satu hadis itu dari sahabat satu, oh itu dia gharib karena cuman jalan ini cuma satu ternyata. Tapi ada riwayat yang semakna dari sahabat yang lain, maka disebut hasan. Hasan dari sisi matannya, kenapa? Karena datang dari beberapa sahabi. Itu maksudnya. Kama yakunu wa fil babi min fulanin wa fulan, fa yakunu limaknahu syawahid tubayyinu anna matnahu hasan, sehingga untuk makna hadis tersebut ada penguatnya, yang menjelaskan bahwasanya matannya hasan. Matannya karena datang dari lebih satu jalan. Wa in kana isnaduhu ghariban, walaupun sanad untuk hadis tersebut gharib dilihat dari sahabat itu, paham? Tsumma qala Ibnu Rajab wa fi ba'di hadza nadhar wa huwa ba'idun min muradi Tirmidzi liman ta'ammala kalamah. Dan pada sebagian jawaban-jawaban ini sebenarnya butuh pengecekan ulang, butuh diperhatikan lagi. Dan itu pada sebagiannya ba'id, yaitu jauh dari maksud Imam Tirmidzi bagi orang yang memperhatikannya. Ya, karena namanya orang yang sudah meninggal, kalau dulu masih hidup ditanya mungkin jelas ini maksudnya apa ini, ya kan? Tidak meninggalkan iskal, karena memang panjang lebar dibuat disertasi tulisan tentang maksud hasannya Imam Tirmidzi dengan dengan mengumpulkan hadis-hadis yang dibilang beliau hasan, dikumpulkan lagi hadis-hadis yang beliau katakan hasanun sahih. Tapi sebenarnya kesimpulannya ini kan dalam masalah kita
taib dirayah, mempelajari bagaimana maksud dia. Walaupun pada ujungnya tetap kita tidak memakai hukum tashih Imam Tirmidzi begitu saja. Walaupun Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadisun sahih, atau beliau katakan haditsun hasanun sahih, ini tidak cukup untuk kita kita langsung beramal dengan hukum tersebut. Butuh seorang membahas tingkatan hadis itu. Tingkatan hadis itu apakah tingkatannya sahih ataukah dhaif? Tetap butuh masih membahas. Wa qala Zarkashi fi Nukat mujiban ala i'tirad Ibn Daqiq al-Aid wa qad yujabu an hadha bi amrayn, dan bisa dijawab dari kritikan Ibn Daqiq al-Aid dengan dua perkara. Ahadihima anna surat allati dzakaraha Ibnu Shalah mutlaqatun laysat muqayyadatan bi hadzal qaid. Bahwasanya bentuk yang disebut oleh Ibnu Shalah itu yang mutlaqah, yaitu hasanun sahih, begitu saja, ya, tanpa ada embel-embel la na'rifuhu min hadzal wajh. Maksudnya kalau dikatakan hasanun sahih begitu saja, berarti ini datang dengan dua sanad, satunya hasan, satunya sahih. Ini kan pendapat Ibnu Shalah, ya tidak? Itu maksudnya. Wa kalamuhu mahmulun indal itlaq, dan kalam Ibnu Shalah dibawa pada kondisi mutlak, tidak ada embel-embel lainnya. Wa yakunul muradu huwal a'ammul aghlab, sehingga yang dimaksud oleh Ibnu Shalah adalah yang mendominasi, mayoritasnya. Fa inna hadzal qaid alladhi dzakarahu Tirmidzi qalilun binisbati ila mutlaqah. Karena hadis-hadis yang diberi qaid seperti itu la na'rifuhu illa min hadzal wajh itu sedikit dibandingkan dengan hadis-hadis yang beliau ungkapkan dengan hasanun sahih secara mutlak. Paham? Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, salamna dzalik. Ini metode dalam berdialog, akhwan. Pertama, bantah. Dalam artian dibantah, tidak terima dengan kritikan. Kemudian untuk menguatkan bantahan, ya taruhlah kita terima itu. Salamna dzalik. Maksudnya kita terima. Lakin ya yuhtamal an yurida bihi la na'rifu illa min hadithi ba'di ruwah. La anna al-matna la na'rifuhu illa min hadzal wajh, ay infiradur rawi bihi an rawin akhar, la anna al-matna munfaridun bihi. Wa yadullu li hadza annahu akhraja fi kitabil fitan hadits Khalid al-Hadza an Ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu man asyara ila akhihi bi hadidah wa qala hadza haditsun hasanun sahihun gharibun min hadzal wajh. Naam. Tayyib yustaghrabu min hadits Khalid. Fastaghrabahu min hadits Khalid la mutlaqa. Naam. Beliau datang dengan penerapan dalam jami' beliau. Yaitu taruhlah kita terima kritikan dari Ibnu Daqiq al-Aid. Tapi di bawah bahwasanya maksud Tirmidzi tersebut, bahwasanya kami tidak mengetahui kecuali dari hadis sebagian perawi saja. Bukan maksudnya bahwasanya matan kami tidak mengetahui kecuali dari dari jalan itu tok. Maksudnya perawi bersendirian dengan matan tersebut dari perawi yang lain. Tidak, bukan maksudnya demikian. Gitu. Tapi yang diinginkan hanya dari satu perawi, yang diinginkan adalah dari sebagian perawinya saja. Bukan matannya itu cuman dari jalur itu tok. Karena matan mungkin datang dari sahabat yang lain. Contohnya kawan, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Tirmidzi sendiri dalam Kitabul Fitan dari jalan Khalid al-Hadza, sahabinya Abu Hurairah. Man asyara ila akhihi bi hadidah. Beliau katakan ini hasanun sahihun gharibun min hadzal wajh. Gharib dari wajah ini, dari jalan ini, maksudnya dari jalan siapa? Khalid
jadi jalan Khalid, bukan maksudnya matan hadis tersebut gharib. Ya, jadi yang dianggap gharib itu adalah hadisnya Khalid saja, bukan secara mutlak. Nah, wa bimithlihi ajaba al-Bilqini fi mahasinil istilah. Wa taradahu al-Iraqi bi'tiradin nasiran liqauli Ibn Daqiq al-Aid. Wa ajaba anhu Ibn Hajar fima naqalahu anhu al-Biqai fi nuqtatil wafiyah. في نقطة الوفية وكذا أجاب ابن الوزير كما في توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار على شيخ تقي الدين في هذا الاعتراض بأجوبة. الأول بأن الترمذي أراد أنه لا يعرف الحديث بذلك اللفظ كما قيد به في هذا المثال وقد ورد معناه بإسناد آخر. Ya, jawabannya maksud Tirmidzi dengan makna la na'rifu illa min hadzal wajh, yaitu bahwasanya hadis itu tidak diketahui dengan lafaz itu. Nah, dengan lafaz itu. Tapi bukan maksudnya bahwasanya maknanya juga cuman satu jalur itu tok. Karena terkadang bisa maknanya diriwayatkan dari jalan lain. Itu maksudnya yang pertama. Kemudian yang kedua, au yuridu min dzalikal wajhi kama yusarrihu bihi fi ghairi haditsin. Nah, mithlu an yakuna al-haditsu sahihan ghariban min hadithi Abi Hurairah aw min hadithi tabi'i aw man dunah wa yakunu sahihan masyhuran min ghairi tilka tariq. Ya. Kemudian maksud kedua berarti maksudnya adalah dari apa? Dari jalur itu secara spesifik, mungkin dari jalur Abi Hurairah gharib, dari jalur tabi'in gharib. Nah, walaupun hadis itu masyhur dari jalan yang lain. Ini maksudnya yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalits au yuridu annahu la ya'riful haditsa an dzalika sahabi alladzi rawahu anhu illa bidzalikal isnad. Ya. Maksudnya Imam Tirmidzi tidak tahu hadis dari sahabi itu kecuali dari sanad itu tok. Walahu isnadun akhar an sahabiyyin akhar, tapi hadis itu memiliki sanad lain dari sahabi yang lain. Wa huwal musamma bisyahid, dan itu yang dinamakan dengan syahid, yaitu hadis yang datang apa? Dengan makna yang sama dari sahabat yang berbeda. Ini dinamakan apa? Syahid. Kalau dari sahabi yang sama, ikhwan, sahabi yang sama tapi sanadnya ke sahabi itu berbeda, ini namanya apa? Tabi' atau mutaba'ah. Wa innama ada muttabi' wa huwa ruwatuhu an dzalika sahabina ini. Nah, jadi syawahidnya ada, tapi yang ditiadakan adalah mutaba'ah, yaitu perawi-perawi yang mengantarkan kepada sahabat itu. Ya, perawi yang sampai kepada sahabat tersebut. Waqad urifa min tariqihi. Naam. Waqad urifa min tariqatil muhadditsin tasmiyatul haditsil marwi an sahabiyaini bi haditsain. Dan telah diketahui dari metode ahli hadis, yaitu penamaan hadis yang diriwayatkan dari dua sahabi dengan dua hadis. Makanya ketika disebut hadis itu la na'rifu illa min hadzal wajh, maksudnya dari jalur itu tok, walaupun hadis itu mungkin datang dari sahabi yang lain dengan tingkatan masyhur. Paham? Kenapa? Karena kalau sudah beda sahabi, akhwan, ini sudah dikatakan hadis yang lain. Hadis, dua hadis, tiga hadis dalam penghitungan kan demikian. Dalam penghitungan hadis yaitu melihat kepada sahabinya. Nah, ini al-akhdhu war-rad, yaitu bantahan kemudian jawaban atas pemaknaan kalam Tirmidzi. Tapi intinya di sini, kawan, memang tidak semua pendapat, dalam artian hampir pendapat masing-masing para ulama ada yang menerima, ada yang membantahnya. Karena ya, hanya sekedar ihtimal berdasarkan penelitian penggunaan Tirmidzi, terus mereka menyimpulkan.
sedangkan yang punya istilah itu telah meninggal. Nah, Imam Tirmidzi sudah wafat, sehingga tidak bisa kita tanya langsung bagaimana maksudmu. Wa ala hadza fama qila fihi, kita kematan sekarang. Wa ala hadza fama qila fihi hasanun sahihun fawqa ma qila fihi sahihun faqad idza kana fardan li'anna kathratat turuqi tuqawi. Maka berdasarkan ini, wa ala hadza berarti berdasarkan apa? Wa ala hadza maksudnya apa ini, Kaswi? Yaitu ma'ala hadza, maka berdasarkan pendapat Ibnu Shalah ini, taib, yang disebutkan tadi, yaitu hasan dilihat dari satu sisi, sahih dilihat dari sanad yang lain, yang kalimat sebelumnya, yaitu adanya apa? 2 sanad. Maka berdasarkan pendapat ini, maka berarti yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi hasanun sahih itu berarti tingkatannya di atas hadits yang dikatakan sahih. Ya, kalau menurut pendapat Ibnu Shalah, ya. Paham? Karena kalau dikatakan hasanun sahih berarti jalannya minimal berapa? 2. Paham? Karena kathratut turuq tuqawi, karena banyaknya jalan itu bisa semakin menguatkan. Taib. Adapun setelahnya kita ambil pada bacaan berikutnya, insyaallah. Intinya, akhwan, di sini untuk kalian punya wawasan saja, ternyata memang dalam memahami kalam Imam Tirmidzi tentang hasan, akhwan, ini untuk hasan saja, makna di sisi Imam Tirmidzi saja sudah banyak sekali kalam padanya. Apalagi ketika digabung hasanun sahih. Apalagi setelah itu ada hasanun sahih la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Cuman tadi kesimpulannya tetap bagaimanapun juga, taruhlah seorang tidak memahami maksud itu juga tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena tetap kalau kita mengambil hadis-hadis dalam Sunan Tirmidzi butuh kita mentashih dan mentad'ifnya, butuh mengetahui tingkatan sahih dan dhaifnya dari para a'immah ahli hadis. Taib, naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.